Saudaraku, waktu begitu cepat berlalu, tak terasa kita sudah di penghujung waktu di tahun 2020 ini. Ya, sebab 1 tahun hampir berlalu, tahun baru sudah di ambang pintu. Syukur kepada Tuhan, sebab sang terang kehidupan bersinar dari pangkuan Allah Bapa, menerangi jaga rakyat hingga di penghujung tahun ini. Ia akan terus bersinar di waktu nanti. Betapa sang terang telah hadir dalam hidup seorang bayi di dalam palungan. Mari kita rayakan kesederhanaan sang terang. Kita rayakan dengan kemurnian hati bersama sang terang. Jika mungkin masih ada kesempatan, terlebih dahulu kita bersembah, sujud kepada Tuhan Sang Surya kehidupan. Marilah berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Naikkan nada pujian Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Di antara bangsa-bangsa
Ibadah syukur pada penghujung tahun ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Terang yang terus bersinar dari masa ke masa. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kasih Allah terus bertambah-tambah, membimbing di setiap waktu, bersama melewati suka duka yang hendak berlalu. Syukur kepada Tuhan, sebab Dialah yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Allah tempat kita berteduh, tempat perlindungan dan harapan. Ia mendengar jeritan hati umat-Nya. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Syukur kepada Tuhan, sebab dengan terang-Nya yang ajaib, Allah memberi kelegaan, kekuatan, dan sukacita. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Disilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena terang-Mu mempertobatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami tak tertipu oleh dunia ini. Ya Yesus, Putra Allah yang Maha Kudus, ajar kami untuk sepenuh daya terus taat kepada Sang Bapa. Ya Roh Kudus, cahaya hati kami, biarlah sinar-Mu menembus benteng-benteng kebebalan kami, mendidik diri kami supaya hidup dalam kehendak dan cinta kasih-Mu dengan rahmat dan cinta Sang Allah Trinitas. Kami telah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua bagian B yang mengatakan, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bahkan misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih.
Marilah saudari-saudara diundang berdiri jika memungkinkan untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ke-14 yang mengatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Disilahkan duduk kembali. Sepanjang
Marilah saudari-saudara di penghujung tahun 2020 ini kita kembali akan merenungkan sabda Allah. Mari bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur kepada Dikau, ya Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah atas sejarah yang telah menuntun kami umat-Mu hingga ke detik-detik pergantian tahun. Di penghujung tahun 2020 ini, kembali kami umat-Mu berhimpun di sekitar sabda-Mu dan hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang meneguhkan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam warna keseharian kami, sembari menyongsong tahun pengharapan di 2021. Bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tawarik 28 ayat 20 sampai 21. 1 Tawarik 28 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya adalah di bawah perintah-Mu. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudari-saudara, silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tenda tabut perjanjian atau mishkan atau tabernakel dipersiapkan untuk dibangun yang permanen. Cita-cita yang didambakan oleh Daud, namun Allah tidak menghendaki melalui tangan Daud bait suci, bangunan permanen sebagai gambaran kehadiran Allah sendiri itu dibangun, menggantikan tenda tabut perjanjian atau mishkan atau tabernakel. Pembangunan itu kita tahu bahwa dibangun pada masa kepemimpinan putranya Salomo. Dan menarik, seorang jurnalis, peneliti, pemerhati kitab suci sekaligus sejarah Alkitab, Stephen M. Miller, beliau memiliki catatan berdasarkan kitab Tawarikh persiapan untuk membangun bait suci ini. Dalam tulisan beliau mengatakan bahwa Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci. Dia meletakkan pemotong batu untuk mengerjakan balok-balok pahat dari batu kapur putih asli dari wilayah itu. Dia mengimpor kayu aras yang awet dari hutan-hutan Libanon. Dia menyediakan perunggu untuk beberapa aksesoris bait Allah yang besar, seperti baskom pencucian yang cukup besar untuk menampung
18.000 galon air. Dia juga menyediakan persediaan paku yang luar biasa yang dibentuk dari logam yang paling baru dan terkuat, besi. Mungkin yang paling mengesankan dari semuanya adalah Daud juga mempersiapkan mengumpulkan inventaris yang mengejutkan dari logam berharga untuk mendekorasi dan melengkapi bait Allah. Kira-kira 4.000 ton emas dan 40.000 ton perak. Itu kalau dikonversi lebih dari 70 triliun US dollar dalam emas dan hampir 13 triliun US dollar untuk perak. Lebih dari penimbunan bahan baku untuk bait Allah, Daud juga mengumpulkan semua orang Lewi, suku Israel yang terdiri dari para pemimpin ibadah. Setelah melakukan sensus dari semua orang Lewi yang berusia 30 tahun dan di atas 30 tahun, dia muncul dengan 38.000 pekerja bait Allah yang memenuhi syarat. Itu sedikit catatan tentang persiapan yang Daud buat sebelum mega proyek ini dilanjutkan oleh putranya terkasih Salomo. Bukan hanya proyek ambisius, ini proyek yang bernilai ilahi karena Allah sendiri menghendakinya untuk Mishkan atau tabernakel atau tenda tabut perjanjian itu dibuat permanen. Dan bangunan suci itu sekaligus menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Persiapan itu semua dibuat. Sarana prasarana, material, logistik, sampai dan dengan para pengerja yang melibatkan 38.000 personil. Dan tadi ada catatan nilai 70 triliun US dollar dan 13 triliun US dollar untuk bahan perak, 70 triliun US dollar yang dipersiapkan untuk bahan emas. Aksesoris bait suci yang kita tahu bahwa kurang lebih 13 tahun masa pembangunan dilakukan. 13 tahun waktu yang panjang dengan semua persiapan yang luar biasa ini. Namanya juga mega proyek. 13 tahun di masa kepemimpinan Salomo, bait suci itu pun pada akhirnya selesai. Tapi dalam bacaan kita sungguh membuat terharu. Karena ini bukan soal persiapan semua logistik material yang nilainya sampai triliunan US dollar itu. Atau melibatkan 38.000 pekerja bait Allah yang terseleksi memenuhi syarat. Pesan paling mendasar yang diberikan oleh ayahanda kepada putranya dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ditulis, engkau harus yakin dan berani. Mulailah pekerjaan itu dan jangan gentar terhadap apapun juga. Tuhan Allah yang kusembah akan menolong engkau. Ia tak akan meninggalkan engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Ini yang menjadi pokok dan dasar iman, secara khusus kekuatan bagi Salomo dan semua yang terpanggil untuk berkolaborasi mewujudkan cita-cita membangun bait suci yang selama 13 tahun digumulkan, sebelum itu kemudian terbentuk. Engkau harus yakin dan berani. Mulailah pekerjaan itu. Jangan gentar terhadap apapun. Mungkin Salomo kemudian berdiskusi dengan ayahanda, mengapa aku harus punya pengharapan sebesar itu, ayahanda? Dan Daud mengatakan, anakku, karena Tuhan Allah yang kusembah, yang akan menolong engkau. Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai.
Sederhananya, Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Dan mulailah untuk melakukan itu. Kita kini berada di penghujung 2020. Mungkin khotbah dengan nada optimisme yang kita dengar di 31 Desember 2019 masih kita ingat. Dan setelah memasuki tahun 2020, yang bahkan kita klaim sebagai tahun rahmat, tahun penuh berkat, di awal-awal tahun menjelang memasuki bulan Maret, apa daya, kita boleh melukiskan sejarah tahun 2020 identik dengan pandemi, wabah, getir, lara, kematian, duka, gelap, yang kemudian mewarnai hari-hari. Segala sesuatu ambruk dan porak-poranda seakan-akan orang bertanya, lalu bagaimana dengan khotbah optimisme di akhir tahun 2019 yang dikhotbahkan 31 Desember itu? Bahkan kembali ditegaskan 1 Januari di tahun 2020, belum juga menghitung triwulan di tahun 2020, porak-poranda dan ambruk sejarah sepanjang 2020 ini. Dan kini kita berada di penghujung 2020, tahun COVID-19, yang kemudian di dalamnya kita bertanya-tanya, adakah esok di 1 Januari 2021 dalam pengharapan, bahkan dalam keberanian, khotbah-khotbah yang optimis itu kembali akan dikumandangkan di mimbar-mimbar gereja? Dan adakah kami masih punya peluang untuk kemudian 2021 ada perubahan yang signifikan? Dan masing-masing kita memberi jawab. Termasuk bagi saya selaku pelayan firman dan sakramen, yang getir, kecut, dan tawar hati untuk kemudian mempersiapkan khotbah ini. Apa yang mau dikhotbahkan? Pengharapan yang seperti apa di tengah-tengah realitas orang meratap? Jutaan orang yang kemudian harus tutup usia. Dia tidak memandang siapapun, yang kemudian di dalamnya mengakhiri sejarah 2020 dengan peristiwa gelap. Dan sudah pasti itu meninggalkan trauma, duka mendalam, sengsara bagi keluarga-keluarga yang ditinggal mendadak oleh anggota keluarga, orang-orang terdekat, bahkan tulang punggung. Perusahaan-perusahaan yang di awal dengan semua resolusi terbaik akan menggapai prestasi-prestasi terbaik, ambyar dan porak-poranda. Karyawan-karyawati, mereka yang punya optimisme untuk membangun karier, menggantung semua apa yang dicita-citakan itu, sembari kemudian sekedar bisa bertahan hidup, bekerja apa adanya. Anak-anak, kaum muda, yang dengan antusias mempersiapkan studi di tahun 2020, ambyar dengan segala sesuatu berubah, sistem yang kemudian memaksa mereka untuk sekolah, yang kalau mau jujur ada kalanya, tidak efektif, penuh dengan kelancongan, kepalsuan, belajar yang pura-pura. Untuk segala sesuatu yang ada kalanya tidak seoptimal ketika tatap muka itu berlangsung. Bahkan tak jarang banyak yang menggantung tas-tas sekolah itu karena tidak punya akses untuk melewati dan melalui semua proses pembelajaran itu. Mereka kembali ke hutan untuk tebas potong kayu. Mereka kembali menjadi buruh-buruh perkebunan sawit. Mereka kembali pergi melaut. Mereka kembali ke sawah untuk melakukan tugas-tugas dan tidak lagi menjalani proses tatap muka sekolah. Tidak usah di pedalaman-pedalaman. Di kota besar pun, anak-anak lebih memilih untuk bersepeda, bermain di jam-jam sekolah, keluyuran kemana-mana daripada di rumah dan berada di depan laptop. Syukur-syukur ada laptopnya, syukur-syukur ada gawai, ada smartphone-nya, syukur-syukur ditemani oleh orang tuanya. Yang ada adalah tidak melakukan beragam aktivitas kecuali mengisi waktu dengan semua aktivitas bermain. Semua serba lancung, serba pura-pura sudah. Ibadah-ibadah yang mau dilakukan tidak ada kehangatan. Segala sesuatu serba teknik dengan kemudian berubah virtual. Yang kemudian di dalamnya
orang tidak beribadah, tapi hanya sekedar menonton ibadah. Mencari sesuai dengan apa yang sedap di mata, sedap di telinga. Mencari yang banyak viewernya, mencari yang banyak followersnya, mencari yang aduhai, karena ini soal menonton. Segala sesuatu seakan-akan serba bersandiwara. Siapa yang tahu bahwa dia menonton dengan menggunakan daster, t-shirt, celana pendek, makan pisang goreng, minum kopi sambil masak. Dan itu mewarnai 2020. Tidak ada orang datang dengan pakaian yang santun, masuk di dalam ruang gedung gereja, bersalaman, berpelukan, mendengarkan khotbah. Segala sesuatu berlalu dengan apa yang kemudian berubah dengan tatap layar. Semua serba digital dan virtual. Dan orang terbiasa untuk sendiri. Terkoneksi iya, terhubung juga ya, tapi sendiri. Kalau mau jujur, ironisnya kesepian. 2020 yang diwarnai seperti itu, dan khotbah apa yang mau disampaikan? Saya hanya bisa berimajinasi Salomo ketika duduk dekat-dekat dengan sang ayahanda, lalu dalam kondisi takut dan getir, akan diamanahkan untuk membangun mega proyek. Anakku, segala sesuatu sudah tersedia. Kamu harus optimis. Kamu tidak sendiri, 38.000 personil terseleksi akan membantu mewujudkan mega proyek ini. Kamu tidak usah khawatir soal pendanaan. Semua sudah tersedia, budget 70 triliun plus 30 triliun US dollar. Untuk kemudian kamu persiapkan segala sesuatu dan bergeraklah. Untuk mewujudkan itu. Tanpa pernah tahu apakah akan nanti terwujud atau tidak. Tapi dalam hati kecilnya mungkin yang membuatnya juga dia menangis pasti itu. Yang semakin dekat ke ayahandanya itu. Lalu saya hanya bisa berimajinasi Daud memegang kuat tangan Salomo putranya itu. Kamu tahu nak, tangan ayahandamu ini berdarah-darah. Dan karenanya tidak bisa membangun bait suci ini. Tuhan tidak menghendaki tangan penuh dosa ini. Hanya tanganmu inilah yang direstui oleh Tuhan. Sambil mengkali surga matahari itu tangan tuh. Tapi kemudian dipegang kuat oleh sang ayahanda. Tuhan Allah yang kusembah, yang akan menolong engkau. Dan kau ingat, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Dan dia harus memulai segala sesuatu. Sama seperti keluarga-keluarga Kristen malam hari ini. Dunia ancur, ambiar, porak-poranda. Tapi kami masih mau bersaksi Tuhan Allah yang telah menyertai kami punya keluarga. Sehingga di penghujung tahun 2020, 31 Desember ini, kami ada berkumpul dengan air mata, keringat, memaknai apa arti kehilangan, memaknai apa arti kerja keras, memaknai apa arti terluka, memaknai apa arti sakit, memaknai apa arti lara, derita. Tapi kami masih mau bersaksi, Tuhan Allah yang kami sembah, yang telah menolong kami melewati hari-hari sukar itu. Dan dia juga adalah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kami untuk memasuki 2021 yang kami nantikan. Kaki ini akan tetap terus melangkah meskipun berdarah-darah. Keringat, air mata bercucuran, tapi tidak membuat kami berhenti untuk tetap terus melangkah, karena kami yakin di tengah-tengah derita sekalipun Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kami. Poro kami lapar, kerongkongan kering kerontang. Untuk 15.000, untuk 10.000, untuk 20.000, untuk 25. Satu hari, persekian kepala di rumah. Tapi Tuhan Allah yang pelihara. Kami makan itu mie dengan campur kuah yang banyak-banyak.
Beras yang sadiki akan berubah jadi bubur. Tapi Tuhan Allah yang telah memberkati kami, sehingga kami masih bisa bertahan dengan bubur ikan asin, sayur bening. Tuhan Allah yang beserta dengan kami, sehingga pagi-pagi buta kami start motor untuk cari uang. Kami turun naik kendaraan umum dengan keyakinan Tuhan pelihara kami. Dan Tuhan yang jaga, sehingga hari ini kami masih mau bersaksi. Kami hidup karena Tuhan sayang, for kami pun keluarga, saudara semua. Dan kalau besok masih kami sambut di Januari 2021, itu karena kasih Tuhan Allah juga. Dan apapun yang terjadi di masa depan meskipun kami tidak tahu, tapi kami tahu hari ini Tuhan yang memelihara kami. Itu khotbah optimis dalam sederetan kata. Tapi moga kitalah yang kemudian menerjemahkannya dengan ragam air mata di setiap pokok-pokok doa hamba-hamba Tuhan yang kadang bertanya, mengapa ini akan terjadi? Yang kemudian di dalamnya orang bertanya, di mana Tuhan? Untuk semua peristiwa dan pengalaman yang kemudian dialami, air mata, keringat, kesusahan, kesulitan, ketakutan. Tapi di hati kecil selalu terbersih cahaya untuk didengungkan, dengar anakku. Kalau bukan Tuhan Allah yang memihak kamu, bagaimana kamu bisa bertahan dan memaknai semua air mata dan keringat duka itu sebagai sebuah pengalaman kehadiran dan kasih sayang Tuhan saja. Ya sama seperti mungkin suami atau istri yang sudah kehilangan istri dan suaminya, kehilangan anak-anaknya karena pandemi ini. Tapi ia tetap bertahan untuk memaknai kehidupan yang tetap terus berlangsung. Yang kemudian di dalamnya menatap hari esok dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan keuletan. Belajar hari-hari mendampingi anak-anak yang dalam semua keterbatasan itu buka buku, lalu kemudian mengeja huruf, menghitung angka. Semua yang kemudian hari-hari dilihat besok apa yang akan terjadi ya. Tapi tidak usah lagi pikir-pikir untuk besok. Hari ini Tuhan sudah jaga, yakin besok Tuhan akan jaga lagi. Dan melangkah, bagikan membaca peta buta, merangkak. Lalu kemudian satu persatu langkah itu diatur. Sembari minta Tuhan tolong besok beta sen tahu apa yang akan terjadi nih. Tapi tolong juga ketika kami pung langkah ini kami atur. Tuhan yang lebih dahulu atur akan baik-baik juga. Lalu kemudian ketika kami masuk akan hari esok, bangun tidur saja dangke banyak Tuhan untuk kemudian kami jalani, kami punya hari. Dan kalau itu berakhir, terima kasih banyak Tuhan. Tidak kami tahu apa yang terjadi pada saat kami tidur. Dan kemudian kalau toh kami bangun di esok hari dan melakukan kembali tugas dan tanggung jawab kami, hanya karena kerahiman, kebaikan dan cintamu juga, kami bisa bertahan. Dan kebanyak Tuhan su gendong, Tuhan su polo, Tuhan su sokong, Tuhan su jalan sama-sama. Sampai kemudian 31 Desember ini kami lewati. Dan besok ketika kami jalani semua hari di tahun yang baru, bantu kami untuk kami percaya. Bukan soal bahwa semua persiapan itu sudah dibuat baik-baik. Deposito su ada, siap untuk kemudian meskipun tidak dapat vaksin yang dari pemerintah, pakai biaya sendiri. Orang lain masih tunggu antrian untuk vaksin, kami sudah bisa divaksin dengan biaya sendiri. Bukan soal itu. Bukan soal semua prepare atau persiapan yang sudah ada. Karena sekalipun itu sudah dibuat, tapi kemudian di dalamnya, di luar apa yang Tuhan perkenan, akan sia-sia. Dan dalam kondisi ketika semua masih harus dipersiapkan dengan entah apa yang kemudian satu persatu diatur. Kalau dulu-dulu kayaknya resolusi itu atau segala sesuatu impian, cita-cita, mau disebut petisi atau apa, A sampai Z, sudah disusun baik-baik. Sama seperti semua persiapan A sampai Z, sedetail mungkin untuk membangun bait suci ini. Tapi yang meneguhkan dan yang harus kita pegang adalah engkau harus yakin dan berani. Mulailah memasuki tahun 2021 ini dan jangan gentar terhadap apapun juga. Tuhan Allah
yang kita sembah akan menolong kita. Ia tidak akan meninggalkan engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Sampai ketumpung hidup selesai. Tuhan yang jaga. Jadi mari kita songsong 2021. Mungkin ketar-ketir, cemas, takut, khawatir. Tapi moga di dalam hati kecil ini, ruang kontemplasi kita, ruang di mana Allah hadir, sehingga kita merasakan kehadiran Allah itu selalu dia terang menderang. Sehingga meskipun di luar sana gelap gulita, kita masih selalu melihat ada Tuhan Allah dalam ketumpung hidup. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan itu yang kami pegang. Dan setiap kali akan memasuki hari baru, doa ini akan selalu kita ucapkan. Kami yakin, ya Tuhan, kami akan jalani hidup kami dengan keberanian yang daripadamu dan memulai hari-hari kami. Kami tidak akan gentar terhadap apapun juga, karena Engkau ya Allah yang kami sembah, yang akan menolong kami, tidak akan meninggalkan kami sampai seluruh kehidupan kami selesai dalam perkenan-Mu. Moga kutipan ini menjadi doa kita setiap hari di sepanjang tahun-tahun mendatang, bahwa Tuhanlah yang kita sembah, yang akan menolong, dan yang tidak akan meninggalkan kita sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Secara sederhana, sampai akhir menutup mata. Memakai bahasa iman, kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita tak akan pernah tahu itu, kapan, bagaimana, di mana, seperti apa. Tapi sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Mari masuk 2021 dengan doa seperti restu dari sang ayahanda kepada putranya Daud kepada Salomo. Dan ini kiranya menjadi aklamasi iman kita bersama sembari memasuki 2021 dengan berpengharapan. Tuhan meneguhkan kita mensiarahi tahun yang baru ini dalam perkenan-Nya bagi kehidupan kita. Amin. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita jangka waktu dunia tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta. Yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap.
Marilah saudari-saudara dalam Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita mengakui kembali rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Waking up, another heavy heart and burdens I can't bear. Does anybody care? Seeing more of what I'm missing, less or what I have to share, miles away from what I need, and yet so close when I'm in prayer. That's when I close my eyes, take some time and realize that He was always there. Through this He never left. That is what the Spirit says, and I believe it so. I never have to be alone. Waking up, another cross today. The weights are a lot this time. So much is on my mind. Lonely heart, don't desert the one you know will love you best. Open up so He can breathe again and put the storms to rest. That's when I close my eyes, take some time and realize
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di malam penghujung tahun 2020 ini ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu berhimpun di rumah-rumah tangga kami masing-masing. Jauh maupun dekat yang kami kasihi, tertunduk, mengatupkan tangan dan hati kami menaikkan doa untuk syukur, pujian, dan terima kasih karena cinta-Mu jualah yang telah menyertai kami di hari-hari perjuangan sepanjang tahun 2020 ini. Engkaulah yang telah memberikan kepada kami keyakinan dan keberanian. Di tengah-tengah realitas sulit, duka, lara, dan getir, Engkau telah menuntun langkah perjalanan kami sehingga setiap pekerjaan dan pemaknaan atas kehidupan yang telah kami lalui di tahun 2020 ini, kami tak gentar terhadap apapun juga. Karena Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, yang telah menolong kami, yang tidak meninggalkan kami, hingga segala sesuatu selesai dan paripurna menurut kehendak dan kuasa-Mu. Karena kami berhimpun dengan semua yang kami kasihi jauh maupun dekat di saat ini ya Tuhan, sembari menaikkan ungkapan syukur itu karena kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh telah kami alami hari lepas hari. Bersama-sama dengan semua saudara-saudari kami mengucap terima kasih untuk kondisi kesehatan, untuk kekuatan, untuk kesabaran, untuk keteguhan, untuk ketekunan dalam menjalani hari-hari di tahun 2020. Dalam setiap perjuangan yang kemudian di dalamnya kami maknai dengan semua yang kami kasihi, termasuk kehidupan yang kami yakin sejatinya berpihak dalam kehidupan kami karena Engkau merestuinya. Terima kasih untuk semua itu. Di tengah-tengah kami memaknai ulang akan semua peristiwa lara, kami kehilangan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Kami memaknai kembali apa arti air mata kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, untuk berjuang dalam hidup sepanjang 2020 seiring dengan hadirnya wabah pandemi COVID-19. Dan kami berterima kasih karena kekuatan Tuhan sajalah yang memungkinkan kami menjadi para penyintas, yang memungkinkan kami menjadi resilient, yang memungkinkan kami bisa bertahan, bahkan kemudian kami ada hingga pada saat detik ini. Semua karena cinta-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam cinta Bapa dan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang telah menata kehidupan kami pribadi, keluarga, dan gereja. Sehingga jika hari ini kami datang dan menaikkan nada pujian serta syukur dan doa, semata-mata karena kasih sayang-Mu bagi kami jualah, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami memasuki malam pergantian tahun ini. Dan dalam perkenan-Mu jualah, rindu kami untuk menyapa fajar baru di tahun 2021. Kala mentari itu terbit, kiranya iman kami selalu merekah dan memekar, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena semua kebaikan yang selalu kami alami, dan apapun yang terjadi di depan kami, untuk masa depan kami akan menjalani itu karena kami yakin Tuhan yang memegang erat tangan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh melangkah itu jadi karena bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Berkatilah saudara-saudari kami, berkatilah sesama kami, berkatilah keluarga-keluarga kami yang bergumul dengan sakit akibat dampak dari wabah ini, yang bergumul dalam situasi di karantina dan diisolasi, sembari di dalam proses pendampingan untuk rindu mengalami pemulihan dan kesembuhan. Di dalam kerinduan kami untuk mempersiapkan proses vaksinasi yang akan dijalani untuk setiap mereka yang dikenankan untuk mengikuti prosedur itu dan divaksinasi. Untuk setiap harapan kami bahwa tenaga medis selalu Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan setiap insan yang punya niat-niat baik berjuang agar kami keluar dari krisis ini. Engkau akan memberkati dan kami yakin Tuhan hadir melalui dan bersama-sama dengan mereka. Untuk kebijakan dan cinta dari pemerintah kami yang akan selalu mengayomi seluruh warga masyarakatnya agar tenang, agar tentram, agar damai, agar sehat, agar sejahtera, agar kuat. Akan Tuhan selalu sertai pemimpin-pemimpin kami yang demikian, yang takut akan Tuhan, yang akan selalu mengayomi warga masyarakatnya.
Sehingga ketika kami memaknai kembali 2021 di tahun baru itu, karena cinta Tuhan sajalah kami kembali melangkah. Dan kami mohon, Tuhan, sebelum kami melangkah dan memaknai itu semua, Engkau yang kami sembah, tolonglah kami, agar kami boleh dengan yakin dan berani memulai segala sesuatu babak baru kehidupan kami. Kami tidak gentar dan takut, karena kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Aturlah langkah kami ya Tuhan, dan berjalanlah di dalam kehidupan kami, dalam kehadiran kami sebagai suami istri, yang adalah orang tua bagi anak-anak, bahkan menantu, cucu dan cicit, dalam kebersamaan dengan sahabat, handetolan, kaum kerabat, kolega dan teman, dalam kebersamaan dengan tetangga, dengan warga masyarakat, dalam kebersamaan sebagai warga gereja, kami akan melangkah kembali dengan keyakinan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi jemaat-Mu GPIB Ebenezer DKI Jakarta, yang telah Tuhan sertai sepanjang tahun 2020 dalam semua karya-karya, keterbatasan seiring dengan hadirnya wabah ini. Tapi Tuhanlah yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, ketekunan, keuletan bagi siapapun kami yang boleh Engkau undang dan Engkau jadikan kawan sekerjamu, menata layani semua bentuk persekutuan pelayanan kesaksian, sehingga jika segala sesuatu telah terselenggara, itu semata-mata karena Engkau yang telah menyertai dan menolong kami untuk melakoni itu semua. Berkati kami dalam semua rencana-rencana yang mau dibuat. Perkenan Tuhan memberkati presbiter, fungsionaris di tiap-tiap unit-unit misioner, bahkan segenap warga jemaat, dan kami sebagai keluarga besar Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, untuk memulai menata kembali akan tugas dan tanggung jawab kami, seiring dengan penyertaan Tuhan. Bahkan secara khusus kami sebagai Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang akan Kau sertai di mana-mana pun jemaat tersebar, di seantero provinsi di negeri ini, untuk selalu Tuhan sertai seiring dengan semua rencana yang akan mau dibuat sepanjang tahun 2021. Kami yakin ya Tuhan, apa yang kami buat, kami persiapkan, kami rencanakan, seperti Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk kemudian diperjuangkan oleh Salomo. Kalau bukan Tuhan yang beserta, maka sia-sialah kami membangunnya. Tapi karena kami yakin dan percaya karena penyertaan-Mu, maka kami akan melangkah dan memasuki 2021. Karena tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga kami jalani kehidupan kami yang penuh makna, baik itu kebenaran, kebaikan, keindahan di dalam Tuhan, semua terjadi karena penyertaan-Mu bagi kami. Kuatkanlah yang putus asa, yang sakit, yang berduka, yang cemas, patah arang dan tawar hati. Hanya di dalam Engkau ada pemulihan, untuk kemudian melangkah kembali dengan penuh syukur, dan selalu berpengharapan, membangun setiap pengharapan itu dalam peristiwa hidup hari lepas hari, karena tangan pengasihan dan penyertaan Tuhan sendiri bagi saudara-saudari kami ini. Terima kasih untuk malam ini bagi kami, dan perkenan kami menyongsong hari esok itu juga karena cinta-Mu bagi kami semua. Hanya karena Engkau jualah kami ada ya Tuhan, dan bermakna hidup kami. Karena terima kasih untuk semua penyertaan yang telah Tuhan beri bagi kami, dan anugerah terindah untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, sukacita, kegembiraan, iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apa yang boleh kami alami sepanjang masa Natal ini, semua terjadi juga karena perkenan-Mu. Bahkan ketika kami berada di penghujung 2020, untuk menyongsong 2021 dalam perkenan-Mu. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Tuhan selalu berada di setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap waktu perjalanan hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, sampai di sini, hari ini Tuhan telah dan selalu menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Dia yang setia menyertai sampai saat ini, Dia jugalah yang akan menyertai perjalanan kita selanjutnya ke depan. Karena itu, marilah mengangkat syukur dan pujian baginya, karena segala kebaikan dan pertolongannya. Bawalah syukur kita untuk kemuliaan namanya di akhir tahun 2020 ini. Jemaat, mari berdiri, kita naikkan doa syukur. Allah yang maha besar, sumber segala berkat dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami boleh hidup dengan sejahtera. Kami sadar, kami hidup dengan berbagai kelimpahan. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa menyirami kehidupan kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terima persembahan kami ini, kuduskan dan berkati, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan gereja. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar berita bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan abadi, surya keadilan, penasihat agung, Sang Raja Damai sepanjang masa Natal. Maka biarlah dengan belas kasih Tuhan yang tak terbatas, mari kita bersahabat dengan saudara dan saudari dalam relasi ruang publik di mana kita diutus. Mari kita nyatakan kelembutan dan kerendah hatian saat berjumpa dengan sesama. Mari kita melangkah dengan cinta Tuhan. Kita pancarkan terangnya pada kehidupan seiring nyala iman yang tak padam. Siaga senantiasa menyongsong Sang Mempelai sebagai gereja yang imannya menyala-nyala. Tuhan Allah menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Mari kita sambut amanat ini dengan bangkit berdiri dan menaikkan nada pujian menurut kitab Bakti 251. Mari jalan dalam terang Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.